Sombongkan kontribusi, pelatih Borneo FC kirim pesan ke Indra Syafri. Tolak Indra Syafri, PSSI pastikan STY tangani timnas senior di Piala AFF 2024. Pembuktian striker Belanda kepada Sintayong. Jaga kualitas, PSSI siapkan cara jitu kembangkan timnas U19. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Sombongkan kontribusi, pelatih Borneo FC kirim pesan ke Indra Syafri. Pelatih Borneo FC Peter Huistra memiliki unek-unek mengenai cara Indra Syafri menangani timnas Indonesia U19 yang berimbas pada timnya. Usai menjuarai ASEAN Cup U19 2024, sorotan tertuju pada penerapan pemusatan latihan jangka panjang yang dilakoni pemain Garuda Muda. Hal ini lantas mengakibatkan pemain yang sudah bermain reguler di klub tak bisa mengikuti latihan pramusim untuk Liga 1 musim depan. Kabar buruknya lagi bagi klub Indra Syafri akan kembali memulai training camp pada 11 Agustus sebab Garuda Muda dijadwalkan mengikuti turnamen internasional di Korea Selatan hingga awal September. Ajang kompetitif selanjutnya yaitu kualifikasi Piala Asia U20 2025 yang akan berlangsung hingga akhir September nanti. Jika dihitung sejak TC untuk turnamen Toulon pada Mei, durasi pemain berlatih di depan hidung Indra Syafri bisa mencapai hingga 5 bulan. Jadwal padat ini membuat pelatih Borneo FC Peter Huistra buka suara soal prospek anak buahnya meninggalkan klub untuk TC durasi panjang itu. Diketahui Borneo FC menyumbang 2 pemain ke timnas U19 yaitu Alvarez Buffon dan Rizal Nurfiat. Buffon bermain reguler di penghujung Liga 1 musim lalu hingga mencetak gol pada babak Championship. Ia lantas menjadi andalan timnas U19 termasuk membobol gawang Vietnam pada babak semifinal ASEAN Cup U19. Kini Borneo akan berlaga di final Piala Presiden, namun pelatih Peter Huistra mengaku tak tahu kapan pemainnya kembali. Bagi Huistra, pembinaan pemain tak boleh berjalan mundur, artinya pemain yang sudah menembus level senior semestinya tidak berlama-lama bermain di level junior. Maka dari itu ia menyebut bahwa seharusnya Buffon dikembalikan ke Borneo FC untuk bertumbuh di level senior, sebab baginya bermain di Liga 1 lebih baik daripada turnamen seperti ASEAN Cup U19. Jadi, akankah Indra Syafri membiarkan pemain berkembang di klub atau klub terpaksa mengambil langkah tegas dengan tidak melepas pemain? Tolak Indra Syafri, PSSI pastikan STY tangani timnas senior di Piala AFF 2024. Usai santer dikabarkan Indra Syafri akan tangani timnas senior di ASEAN Cup 2024. Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali memastikan bahwa Sintayong akan tetap memegang timnas Indonesia untuk tampil di ajang tersebut. Zainuddin Amali mengatakan keputusan Sintayong untuk tetap memimpin timnas Indonesia di turnamen yang dulu bernama Piala AFF itu sesuai hasil rapat Exco PSSI kemarin. Sintayong masih akan tetap memegang timnas Indonesia dan timnas Indonesia U23. Memang sempat ada kabar bahwa Sintayong tidak akan memimpin timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 karena harus fokus bersama timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Apalagi jarak pertandingan antara putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan ASEAN Cup 2024 sangatlah dekat. ASEAN Cup 2024 digelar pada 23 November hingga 21 Desember, sedangkan putaran ketiga edisi November digelar pada tanggal 14 dan 19 November. Melihat jadwal yang mepet itu membuat PSSI harus putar otak untuk menentukan pelatih yang akan menangani timnas Indonesia di 2 event tersebut. Sempat ada kabar bahwa pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024 adalah Nova Arianto atau Indra Syafri. Namun Ketua Badan Tim Nasional Sumarji juga membenarkan bahwa Sintayong yang akan memegang timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Juru taktik asal Korea Selatan itu juga sudah tahu bahwa akan mendapatkan tugas ganda dari PSSI pada November nanti. Lebih lanjut, Sumarji mengatakan bahwa di ASEAN Cup 2024 nantinya pemain U23 yang akan diturunkan. Sementara pemain-pemain senior tetap fokus ke timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Alasan menurunkan pemain U23 karena sekaligus persiapan SEA Games 2025 Thailand.
PSSI tampaknya ingin mempertahankan medali emas yang didapatkan Timnas Indonesia U23 pada SEA Games 2023 Kamboja. Namun sejauh ini belum ditentukan target yang diusung PSSI kepada Sintayong dalam turnamen tersebut. Pembuktian striker Belanda kepada Sintayong. Sempat didebak oleh pelatih Sintayong di skuad Timnas Indonesia U20, striker keturunan Jawa Jim Krok unjuk gigi performanya pada juru taktik asal Korea Selatan tersebut. Menjalani trial bersama Timnas Indonesia U20 beberapa waktu lalu, Jim Krok masih dianggap belum memenuhi standar dari pelatih Sintayong. Jim Krok kala itu kalah saing dengan Rafael Strijk dan harus angkat koper dari pemusatan latihan Timnas Indonesia U20 bersama Mike Christopher. Setelah gagal membela Timnas Indonesia, Jim Krok diketahui bergabung ke ex-klub Ragnar Oratmangun SC Kambur. Di sesi pramusim bersama SC Kambur, Jim Krok tunjukkan kelasnya sebagai calon striker hebat. Ia mencetak gol indah lewat sundulan saat membela SC Kambur. Pada video yang ia posting di akun Instagram miliknya, terlihat sundulan berkelas ala Karim Benzema dilakukan oleh Krok. Gol itu berawal dari umpan crossing rekannya dari sisi sayap. Meski dikawal oleh satu pemain belakang lawan, Jim Krok mampu menyundul bola sembari setengah terbang dan mencetak gol. Video yang diunggah oleh Jim Krok ini pun banyak mendapatkan pujian dari netizen Indonesia. Bahkan di kolom komentar, kiper Erlangga Setio pun memberikan pujian. Netizen juga banyak yang men-tag akun Sintayong agar Jim Krok bisa dipertimbangkan lagi untuk membela Timnas Indonesia. Jaga kualitas, PSSI siapkan cara jitu kembangkan Timnas U19. Belajar dari generasi Evan Dimas, Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menyiapkan cara jitu agar performa pemain Timnas Indonesia U19 tetap terjaga dan meningkat kualitasnya dengan menyiapkan program jangka menengah sampai panjang untuk masing-masing tim. Setelah berhasil menyabet gelar juara Piala AFF U19 2024, cukup banyak pemain Timnas Indonesia U19 yang punya kualitas ciamik. Ambil contoh seperti Jens Reven, Welber Jardim, Kadek Arel, hingga Doni Tripamukas. Tentu saja diharapkan generasi juara ini dapat terus tampil konsisten hingga menciptakan regenerasi yang baik. Dengan begitu, Timnas Indonesia level senior terus dihuni oleh para pemain berkualitas. Sementara itu, penampilan Timnas Indonesia U19 yang gemilang itu mengingatkan kembali pada generasi Evan Dimas yang juga pernah meraih gelar juara Piala AFF U19 2013. Skuad tersebut juga sukses lolos ke putaran final Piala Asia U19 2014, namun tidak banyak para pemain jebolan generasi tersebut yang sukses di level senior. Tak ingin fenomena seperti itu terulang, PSSI telah menyiapkan program-program terbaiknya agar para pemain tidak layu. Erick Thohir menjelaskan bahwa memang yang namanya membangun sepak bola tidak bisa setengah-setengah. Semua pihak harus bersatu padu dalam membangun ekosistem sepak bola tanah air yang sehat. Tentu menarik untuk dinantikan serta didukung program pengembangan kualitas untuk pemain muda masa depan Indonesia ini.